Tes 1, 2, 3 malam semuanya. Iya, baru mulai. Kenapa ini ya, apa sih? Agak buram ya? Jaringan lancar, jaringan. Udah sayang, udah bilang. Belum di itu, lupa kayaknya. Ntar aku ingetin ya. Materi SD ya. Ini aku mau bahas materi SD. Kelas 5-6. Materi SD. Ini udah dibahas belum sih? Kok jadi lupa ya? Oke, yang udah join boleh ikutan jawab ya. Coba kita tunggu yang lain join juga. Mana Matt satu? Udah dapat belum? Hai Fafa. Siapa nih? Wih, si Wita paling pertama, wih. Nomor 1. Ada yang bisa jawab nomor 1? Bentuk sederhana dari 28/32. Oke, menurut kalian diapain ya kerjainnya? Kalau nanyanya bentuk sederhana. Ini udah mau mulai hari ini. Coba aku tunggu dulu ya yang lain join ya. Tunggu dulu. Coba dibantu tap dulu layar-layarnya gitu biar agak rame sedikit. Biar ada tanda-tanda love gitu di layar saya ya. Bunda udah datang UTBK. Iya Bunda Yani. Jadi udah lunas ya Bunda Yani. Udah diganti ya sama tokonya ya. Sudah aku tidak ada hutang ya. Udah menuju 1K. Oke siap laksanakan. 1 apa nih jawabannya menurut kalian? Jadi kalau bentuk sederhana bentuknya udah harus paling sederhana ya. Namanya bentuk sederhana itu udah nggak bisa diperkecil lagi gitu loh. Jadi untuk dapetin nilai yang paling sederhana kira-kira dikali, dibagi, ditambah, dikurang. Diapain ya? Ayo menurut kalian diapain nih? Gitu ya, bilangannya diapain sih? Tambah, kali, bagi, kurang. Apa diplototin aja? Dikurang. Bisa gitu? Pecahan kayak gini dikurang, atas bawah dikurang gitu. Atau dikurang mah jadi dikurang 28 aja, paling kecil dikurang 28. Jawabannya 0/4 kayaknya. Kalau dikurang ya. Oke, kalau pembagian kayak gini bentuk sederhananya cuman ada 2 cara ya. Jadi antara dikali atau dibagi gitu ya. Kalau mau menyederhanakan pecahan berarti dibagi ya. Oke, jangan dikali. Kalau kali kan angkanya jadi lebih besar. Ini kan pengen sederhana berarti kan lebih kecil ya. Nah, kira-kira dibagi angka berapa gitu. Nah, kalian harus hafal dulu tabel perkaliannya ya. Dibagi berapa nih? Wih, udah pada dapet jawabannya, wih. Coba kita samain. Dibagi berapa gitu yang dapat jawaban bebek? Ini jawabannya sama semua ini teh. B semua nih. Dibagi apa? Dibagi angka berapa menurut kalian? Sebetulnya nyari angka yang dibaginya itu harus pakai KPK ya sebetulnya. Tetapi kalau kalian dipikir-pikir aja gitu ya. Kira-kira angka berapa sih? Kalau nggak mau ribet pakai dibagi 2 dulu juga boleh ya. Ini dua-duanya bilangan genap masih bisa dibagi 2 ya. Kalau misalnya nggak mau mikir, malas gitu nyari KPK, bisa ini dibagi 2 ya. Pakai dibagi angka terkecil dulu aja. Karena ini bilangan genap jadi bisa dibagi 2 ya. Nanti kalau masih angkanya lebih besar, masih bisa dibagi lagi 2, bagi lagi gitu ya. Cuman kita tahu ya ini kelipatan 4 ya. Ada di perkalian 4 kan ini. Iya betul. Jadi kita langsung bagi 4 aja ya. 28 bagi 4 berapa? 7 ya. 7/8. Rebes. Ih bener. Oh jangan jawab B. Absen dulu dong yang nonton kelas berapa ini? Curiga nih yang nonton. Jangan anak kuliah gitu kan. Ya nggak apa-apa. Anak kuliah juga kalau belum bisa ngerjain soal-soal ini ya nggak apa-apa. Ini kan dasarnya ya. SD itu betul-betul dasarnya kamu bisa ngerjain soal SD, SMP, SMA gitu kan ya. Ini kayaknya banyak musuhnya nih. Ya ngerjain soal pecahan kayak gini banyak nih musuhnya ya. Ada di sini yang musuhan? Udahlah katanya. Udahlah
ketemu pecahan. Modallah di skip aja ya. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Ibu-ibu, aduh emak-emak ya yang nonton, emak-emak nih. Awas Bun, nanti masak jangan pakai pecahan ya Bun ya. Ntar pusing kepala. Oke, cara nomor 2 yuk, pakai cara paling mudah. Kira-kira diapain ya gitu ya. Diapain nih kira-kira? Menurut kalian diapain nih? Disamain penyebut boleh. Ini berapa sih? Aku biasa sih pakai cara cepet ya. Aku pakai cara cepetnya dikali silang gitu. Tapi ini lihat, ini ada angka di depan ini ya. Jadi kita diemin aja nih. Atau mau dihitung dulu juga boleh. Jadi hitungnya kayak gini nih ya. Angka yang besarnya dulu nih kita hitung. Berarti 3 dikurang 2 gitu ya. Oke. Terus baru 4/5 dikurang 1/2 gitu ya. Pakai cara cepet aja kali ya. Kalau kalian mau samain penyebut nggak apa-apa. Di sekolah kan nyamain penyebut caranya ya. 3 dikurang 2 1 kan. Nah ini dikali silang aja ya caranya. Pada tahu cara cepet yang sering aku ajarkan? Tinggal dikali silang aja. Kalau mau nyamain penyebut boleh, bebas gimana kalian aja ya. Pilih cara termudah aja menurut kalian. Kalau kali silang berarti 4 kali 2 berapa nih? 4 kali 2 8 gitu. Dikurang yang sini. Jadi ngaliinnya ke sini dulu ya, jangan salah. Kayak huruf X gitu bikinnya. Set gitu ya. Set. 4 kali 2 dikurang 1 kali 5. 1 kali 5 berapa? 5 kan? Dibagi, yang bawahnya jangan lupa dikaliin ya. Yang bawahnya dikalikan juga. Udah deh, ada nggak jawabannya? Berapa nih jawabannya? Berapa nih jawabannya? Sama nggak sama kalian? Wih, pada jarago ini wih. Kalau dijadiin pecahan biasa boleh, cuman jadi makin ribet sayang gitu kan. Udah jadiin pecahan biasa dikurangin, udah gitu hasil akhirnya dijadiin pecahan campuran lagi. Lebih lama gitu, boleh, nggak apa-apa. Cuman agak lebih lama aja ngerjainnya. Ya, begitu ya adik-adikku tercinta, gampang sekali bukan? Adik-adik, teman-teman, bunda-bunda semua yang ada di sini. Lancar nggak nih nomor 1 udah ada yang mau ditanyain siapa yang baru join gitu kan masih ngangong apaan sih ngerjain apa ini gitu ya pusing kepalaku. Udah paham nomor 1 2 guru PJOK hadir aduh awas guru PJOK hadir nanti kalau olahraga jangan pakai pecahan ya ngitung ngitung senamnya. Ayo adik-adik kita olahraga hari ini tapi ngitungnya pakai pecahan kan gawat juga ya. Udah paham? Yuk kita lanjut ke nomor 3 ya. Ini kelas 5-6. Kelas 5 dan 6. 5 dan 6. 5 3/4 ditambah 125%. Sebenarnya materinya kelas 4 juga sih. 4, 5, 6 tuh mirip-mirip materinya. Diulang-ulang aja sebetulnya. Cuman ada tambahan beberapa materi baru aja gitu kan. Tapi perhitungan gininya sama mirip-miripnya 4, 5, 6 udah masuknya hitungannya kayak gini-gini. Ya, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Wih, gitu kan. Aduh, gimana nih cara ngerjainnya? Ada yang pusing kepalanya? Kalau penjumlahan bisa. Ini berlaku kalau kali silang yang tadi cara cepet ini berlaku buat penjumlahan sama pengurangan ya. Tapi tidak berlaku untuk kali bagi ya. Boleh saya-sayaku gitu ya. Mau tambah kurang bisa pakai cara cepet. Pakai cara cepet aja gitu ya kalau udah tahu caranya mah. Ya kecuali kalau di sekolahnya disuruh pakai cara sesuai dengan sekolah samain penyebut ya samain penyebut gitu. Itu cara cepet buat soal pilihan ganda biasanya ya biar lebih mudah. Oke, kita lanjut ke yang sini. Wih, aduh gimana nih caranya? Isinya bilangan bulat. Oke, paling mudah menurut kalian kita rubah kemana nih gitu ya. Lebih mudah rubah kemana nih? Ke desimal, ke persen, atau kemana menurut kalian? Kemana ya kita rubahnya? Kemana? Hai Rian, telat wae. Atau kemana tuh Dinsa? Kemana wae? Karak 2 nomor dah tuh. Yang join baru telat. Kemana kita kerjakannya? Ke pecahan biasa, oke siap laksanakan. Boleh mau pecahan biasa. Ini buku yang aku pakai, aku sematin ya cantik yang cakep gitu kan. Bisa mau samaan nih bukunya. Ini bukunya tematik ya. Nanti soal-soalnya itu jadi dicampur ya. Antara PKN bahasa Indonesia, matematika itu dicampur dalam satu bab ya. Udah full pembahasan. Ke pecahan biasa aja nih. Oke siap laksanakan.
So, atuh, ini rubahnya gimana? Ini berapa pecahan biasanya? So, berapa nih? Berapa pecahan biasanya? Berapa? Berapa? Gimana? Ada yang belum bisa ngerubah pecahan campuran ke biasa? Coba ngaku dulu di sini ya. Yang belum bisa ngaku dulu gitu ya. Caranya gimana gitu? Ada yang masih ngangong-ngangong mungkin? Ya nggak apa-apa ngangong. Nanya gitu kan kalau nggak bisa ya. Sebetulnya ini bisa ubah ke persen, bisa ubah ke pecahan biasa, boleh lah. Ikutin kalian aja kan maunya pecahan biasa. Ya ini caranya gini nih, dikali, ingetin tuh caranya ya. Kalau rubah pecahan campuran ini namanya pecahan campuran. Kalau pecahan biasa kan cuman apa per apa gitu kan cuma ada 2 kan, nggak ada angka depannya kan. Nah kalau ada angka depan ini namanya pecahan campuran ya. Caranya dikali dulu, kali baru tambah gitu ya. Kali tambah, ingetin ya langkahnya. Untuk mencari yang atas. Ya kalau bawah ini tulis lagi aja. Kalau bawahnya penyebutnya 4 ya 4. Jangan rubah-rubah. Ini cara kali tambah itu buat nyari yang atas nih. Angkanya berapa gitu ya. Jadi nggak usah musingin mikirin yang di bawah. Kalau penyebut itu di pecahan selalu sama ya. Oke 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 20. 20 tambah 3. Jadinya hasilnya 23 per 4. Oke lanjut. Sekarang yang ini persen. Apa artinya persen? Ada yang tahu? Ada yang belum tahu mungkin gitu ya pertanyaannya. Dibagi berapa ya? Persen itu artinya 1 per gitu ya. 1 per berapa nih? Artinya persen itu 1 per 1000 gitu. Apa 1 per 10 gitu. Apa 1 per 100 gitu. Atau 1 per 1 juta. Malah lebih banyak. Banyak amat. Ada yang belum tahu? Aku nanyanya kayaknya ada yang belum tahu gitu kan. Biar jawab yang belum taunya gitu ya. Ya kalau persen itu dilihat aja nih. Persen itu ada angka nolnya berapa? Ada 2 kan gitu ya. Ya berarti per 100 ya ingetin. Ya ini memang harus tahu gitu ya. Emang harus tahu ya. Kan namanya juga belajar matematika. Ya ada rumusnya dong ya. Oke lanjut. Ini bisa kamu pakai cara kali silang boleh. Kalau malas ngitung boleh kali silang aja cara cepetnya. Cuman angkanya agak besar ya. Angkanya agak besar. Itu kelemahannya. Kalau mau pakai trik cepet, angkanya jadi besar gitu. Tapi kalau kalian oke-oke aja ya nggak masalah ya. Oke, kita mau pakai cara cepet atau samain penyebut menurut kalian? Yang ini aku ajarin samain penyebut aja ya. Tadi kan cara cepet udah diajarin di atas ya. Nih, pakai carcep kan tadi bisa ya. Kalau kalian mau pakai carcep ya kalian kerjakan di rumah ya. Ini aku ajarin cara nyamain penyebut. Oke. Cara nyamain penyebut tentu aja kita cari angka yang bisa dibagi 4 juga bisa dibagi 100. Biasanya cari KPK sih. Biasanya cari KPK ya. Oke. Biasanya cari KPK. Tapi kalau kalian malas bikin KPK ya ini dilihat aja nih. Kira-kira 100 dibagi 4 bisa nggak? Ya kalian pilih aja nih angka terbesarnya ya. 100 dibagi 4 bisa nggak gitu kan? Kira-kira bisa nggak menurut kalian? Bisa 100 bagi 4? Bisa ya? Ya udah kita ambil angkanya 100 aja ya penyebutnya ya. Ya, langkahnya dapat angka ini tuh sebetulnya dengan cara KPK gitu kan. Cuma KPK agak panjang, agak belibet ya. Pilih aja angka yang lebih besarnya ya. Terus kamu pakai logika aja nih, dibagi 4 bisa nggak? Kalau bisa dibagi 4 ya udah kita ambil penyebutnya 100. Oke, paham sampai situ? Oke, sekarang kita tentuin karena ini pembilangnya udah diganti gitu kan. Pembilangnya tadinya kan 4 jadi 100. Nah, berarti yang atasnya harus berubah dong. Masa nggak rubah gitu kan? Aneh, ya kan? Udah kita rubah harus diganti atasnya ya. Berarti caranya gimana? Nah, ini hafalin nih ya langkahnya. Jadi dibagi dulu nih. 100 dibagi 4. Nanti hasilnya kita kalikan ya dengan 23. Yo, 100 bagi 4 berapa? 100 dibagi 4. Sama dengan siapa yang belum bisa pembagian paragrafit? Coba ngaku dulu di sini. Mungkin kelamaan corona gitu kemarin-kemarin jadi lupa cara ngebagi seperti ini. SMP besok say. Ini nggak ada cara lain ya. Caranya ya dikaliin, cari dulu dikali hasilnya 100 ya. Kalau ambil 2 angka ini nggak cukup ya. Berarti harus dikaliin berapa gitu ya? Kali 4 ya. Kali 4. Ya, kok jadi 100 bagi 25? 100 bagi 4, astaga tuh kan jadi pabaliut. Malah ngasih tau jawaban.
Ini nih yang belum bisa prografit. 100 bagi 4. Soal 100 bagi 4 kok. Kok jadi salah? Ya, ini siapa yang belum bisa prografit aku ajarin ya. Oke, 4 dikali berapa hasilnya? 10. Mendekati 10. 4 kali berapa? Oh iya benar ya, bisa diperkecil. Iya ya udah atulah gimana, udah kesini. Ya nanti diperkecil ya, ada cara lain. Ya banyak cara sih. Benar. Ya ini kan aku mau ngajarin cara nyamain penyebut dengan cara apa? Nyamain penyebut gitu. Caranya gimana gitu ya. Sembari ngajarin ini gitu ya. Barangkali ada yang belum bisa kan. Ya nanti kita pakai cara yang itu yang kamu bilang. Betul bisa diperkecil ya itu. Baru kelihatan. Berapa nih? 4 dikali berapa? Kamu ambil dulu 2 angka ya. Jangan pernah ngambil 3 angka nih. Biasanya anak-anak kalau ngerjain kayak gini langsungnya ambil 3 angka gitu. Pusing kan, belibet ya. Kita ambil 2 angka dulu nih. 4 kali berapa hasilnya mendekati 10? 4 dikali 2 ya. Hasilnya 8 kan. Lalu kurangin. Ini hasilnya 20. Ya. Lalu 4 kali berapa hasilnya 20? 4 kali 5 gitu. Kecepatan gak sih nih? Cara prografit gitu ya yang belum bisa. Ya, nanti 25-nya dikali 23 gitu ya. Oke. Ya, ini tinggal kamu kerjain kayak biasa ya. Aku pakai cara yang lain nih. Iya bener. Itu tinggal diperkecil aja ya kita dapat hasilnya. Aku nggak ngewe. Ini ada cara yang lebih gampang adik-adikku tercinta. Lupa, aku nggak lihat sininya nih. Ini cara paling gampang lagi gitu kan. Nah ini nih masih bisa diperkecil ya. Nih tadi ada yang komen gitu. Kenapa sih nih nggak diperkecil? Iya bener juga. Aku nggak lihat soalnya tadi. Ya ini bisa diperkecil nih. Kita perkecil dulu ya pecahannya. Kalau kalian belibet juga kayak gini. Belibet gitu males gitu. Ya ini pakai cara ini ya. Ini bisa dibagi berapa nih adik-adikku tercinta? 125 sama 100 itu bisa dibagi 25 ya. Kita bagi 25 ya. Angka 25 dapat dari mana? Ya karena ini kelipatan 25. Coba kamu hitung ya. Kalau nggak bisa berarti kamu bagi 5 dulu aja ya. Nanti kerjakannya 2 kali. Ya jadi ini hasilnya 5/4. Nah ini tinggal jumlah aja ya, beres dapat jawaban. Ih pinter, siapa tuh yang komen tadi? Kasih pencerahan. 28 bagi 4 bisa ya dihitung ya. 28 dibagi 4 bisa dihitung ya. Jadi sebetulnya ngerjain matematika banyak cara kok ya. Banyak cara. Kalau tadi kan ini pakai cara nyamain penyebut gitu kan ya. Nah, tadi ada yang komen katanya ini disederhanain aja. Oh iya betul, bisa gitu kan. Jadi angkanya lebih kecil ya. Jadi lebih mudah ngerjainnya. Betul. Ih hebat kamu, kelas berapa nih yang komen tadi? Udah jawabannya C ya. Paham sampai situ? Paham ya? Siapa yang pusing kepalanya? Masa pusing? Masa udah pusing? Ntar kertasnya habis. Kertas. Ayo lanjut. Udah paham belum sampai situ? Kita nomor berapa sih? Bener ya nomor 4 ya? Nomor 4. Banyak cara baca Roma. Nah jadi Roma Irama. Nah jadi Roma Irama. Oke soal berikutnya. Aduh desimal gitu. Siapa nih yang sini musuhan juga sama desimal? Kan semua aja gitu ya. Berhubungan dengan matematika sama aku musuhnya nomor 1. Nah siapa tuh? Belum tahu aja gitu ada cara mudahnya ngerjain kayak ginian. Oke, gimana nih cara kerjain desimal? Aduh, pusing kepala Barbie ya. Yang pusing kepala Barbie bukan kepala saya. Ini kita kerjain soal nomor 4 ya. Bukunya yang disematin kalau kalian nanya. Dijadiin pecahan biasa? Aduh nggak usah say. Kalian biasa ngerjainnya gimana? Dijadiin pecahan biasa? Nggak usah. Aku ada cara yang lebih mudah ya. Nggak usah diubah-ubah, nggak usah. Ini ada cara cepatnya ini. Ada yang tahu cara cepatnya gimana? Ketutup. Oh kalau kemana wit ka genteng? kaluhur mana wit? Gimana nih? Siapa nih yang pusing kepalanya? Mulai cekot-cekot di sini nih. Mulai masuk soal ini. Ini nggak usah kalian ubah-ubah ya. Jadi ciri-cirinya nih. Kalau ketemu pembagian desimal ya. Pembagian desimal nih ya. Itu caranya tinggal lihat aja angka di belakang komanya. Nah menurut kalian ini udah sama belum belakang komanya nih? Yang di sini ini belakang komanya 2 angka. Betul? Yang di sini juga 2 angka. Betul nggak? Betul.
Betul, 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 betul. Nah, kuncinya pembagian kalau belakang komanya udah sama, ya belakang desimalnya, belakang komanya, bilangannya sudah sama jumlahnya, kan 2 angka tuh. Ya, ini desimalnya bisa hilang ya, jadi bacanya 175 dibagi 25. Udah. Ya, tinggal kamu hitung aja. Gitu ya. Berapa dibagi 25? Berapa sih? Ini kunci jawabannya apa aja jawabannya? Nyontek dulu. Berapa jawabannya? Iya, 7 ya. Ya, yang nggak ngerti ya dihitung sayang gitu. 25 kali 5 dicobain gitu ya. 25 kali 7 berapa gitu kan. 25 kali 4 kan 100. 25 kali 8 kan 200 ya. Berarti 7 ya. Oke, jadi kuncinya kalau ngerjain desimal, tinggal angka di belakang komanya kalau udah sama ya tinggal ditulis lagi aja gitu. Coba aku punya pertanyaan lain misalnya kayak gini soalnya. Berapa? Bentar mikir dulu. Sebentar, mikir dulu gitu kan. Ini berarti berapa jawabannya dong? Nih, entar deh, jangan ini. Ini berarti berapa jawabannya nih? Ini berarti berapa ya jawabannya ya? Nge-lag? Masa sih nge-lag? Bisa ya? Bisa. Siapa yang belum bisa? Coba aku balik soalnya. Misalnya kayak gini. Ini 4 aja deh. Ya, ini jawabannya tinggal, karena angka belakang komanya udah sama kan? Ya, jadi tinggal 8 bagi 2 gitu loh. 4. Ih, hebat semua weh. Langsung jawab cepat. Luar biasa. Coba yang ini yang di bawah bisa nggak? Yang di bawahnya apakah kalian bisa? Bisa nggak yang ini? Iya, gimana dong yang ini? Loh, kan ini 1 angka di belakang koma, yang ini 2. Gimana dong cara ngerjainnya? Pusing, siapa yang pusing? Yang pusing komen juga pusing gitu ya. Gimana nih caranya gitu? Gimana? Kalau belakang komanya beda, ini kan 1 angka, ini 2 angka gitu kan? Ya gimana caranya biar sama? Ya kamu tambahin aja nih biar sama-sama 2 angka ya. Ini kan ceritanya 1 angka, ini 2 angka, berarti ini kamu tambahin 0 aja ya. Jadi bacanya, ini kalau desimalnya hilang, 20 dibagi 4 gitu loh ya. 20 bagi 4 berapa? 20 bagi 4, ya 5 gitu. Siapa yang benar jawabnya? Udah ngerti belum? Coba tes lagi, sekali lagi. Tes, 1, 2, 3. Nih, berapa jawabannya? Ya, sebelum lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Pusing, aduh pusing kenapa pusing? Tiba-tiba pusing. Yang pusing kenapa yang pusing? Si Rian kok pusing Rian? Jangan pakai kalkulator. Kalkulator nggak kepake di live saya, nggak akan kepake kalkulator. Kalkulator yang nggak akan kepake kalau di live saya ya, karena ada cara-cara mudah, nggak usah pakai kalkulator juga bisa. Masa pakai kalkulator kayak gini, gampang banget. Ya tinggal samain aja angka di belakang komanya ya. Ini kan 1 angka, ini 2 angka ya. Kita samain gitu, tambahin 0 aja. Kenapa sih harus tambahin 0? Ya karena kan nggak masalah gitu ya. Jadi 0,4 ini kita bisa ubah menjadi 0,40. Bisa juga diubah menjadi 0,4000 gitu kan. Terserah mau 0-nya berapa juga tetap aja ini tuh dibacanya 0,4. 0 di belakang ujung gini tuh nggak akan dibacanya jadi berapa gitu ya. Tetap aja jadi ini ya. Gitu ya. Jadi nggak masalah, ini bantuan aja ya untuk lebih mempermudah. Iya benar, jawabannya sih hebat semua weh. Udah ya, udah pada jago ya. Jadi kuncinya di situ ya kalau ketemu bagi desimal. Ya. Gampang kan jadinya? Cetek. EZ gitu ya. Nanti lagi ketemu soal kayak gini nggak usah kalkulator. Kalkulator. Kalkulator mah buat ngitung itu aja duit apa tuh yang MM-an gitu. Yang nolnya banyak gitu, nah gitu, pakai kalkulator aja. Oke. Lanjut nomor 5.
Nomor 5 gimana nih? Pecahan desimal biasa diajarin di grade berapa? Pecahan desimal di kelas 3 udah mulai diajarin, kelas 3. Kelas 3 udah mulai belajar pecahan. Pecahan dari kelas 3 udah mulai, Bun. Kelas 2 itu kan kali bagi kayak gitu dilancarin ya. Perkalian pembagian kelas 2. Kelas 3 pecahan. Nanti kelas 4-nya udah mulai ada soal cerita gitu kan. Soal-soal yang lain gitu. Oke, soal berikutnya nih, gimana cara ngerjainnya? Aduh, gimana nih cara ngerjainnya? Aduh, desimal lagi gitu ya. Mending ngalilieur gitu Sunda namanya. Ngalilieur gitu soalnya. Ya udah nggak usah pusing, ini perkalian ya. Kalau perkalian desimalnya ini ditulis lagi aja nih, belakang komanya 1 angka ya. Kamu fokusnya 125 dibagi 2. Ini kan artinya setengah. Bentar, aku tulis dulu. Kamu bacanya gini aja nih. Nah, gini ya. Hitungnya ini nih fokusnya nih. Setengah dikali 125. Setengah dikali 125 itu artinya 125 dibagi 2. Betul? Ya. Tinggal 125 ini kamu bagi 2 aja gitu. Ya. Tapi nanti nyimpen 1 angka di belakang koma ya. Oke, tinggal kita hitung aja nih. Berapa nih hasilnya? Ayo, pembagian paragrafit lagi nih. Aduh, siapa nih yang belum bisa? Oke, kita ambil 1 angka. Kalau 1 angka nggak cukup, ambil 2 angka ya. Karena kan 2 kali berapa hasilnya 1? Kagak ada. 2 kali berapa hasilnya? 12. Kalian 6 gitu kan. Habis 0 turun 5. 2 kali berapa hasilnya? 5. 2 dikali berapa hasilnya? 5. Kali 2 ya kan? Kali 2 itu berapa? 4 gitu. Kamu kurangin lagi ya. Ini siapa nih yang belum paragrafit diperhatiin gitu ya. Jangan pakai kalkulator aja lah kamu tuh. Ntar otaknya tumpul. Kalkulator terus otaknya tumpul. Otak kita harus bekerja gitu ya. Dipakai mikir biar agak jalan sedikit. Ya, oke. Sampai sini paham ya pembagian paragrafit. Siapa nih suka komen? Ajarin pembagian paragrafit katanya. Ajarin nih, udah diajarin ya. Oke, sekarang 2 kali berapa? Saya 1 kan kagak ada nih. Ya kan kagak ada kan? 2 kali 1 aja udah 2 kan? Nah, ini kita pinjam 0 ya. Pinjam 0. Kalau pinjam 0 harus tambahin koma gitu di atas ya. Nah, kamu cari 2 kali berapa hasilnya 10. 2 dikali berapa hasilnya 10? Kali 5 gitu kan. Habis deh. Jadi jawabannya 62,5. Tapi kan tadi nyimpen 1 angka di belakang koma, ya kan? Ini ada 1 angka di belakang koma, ini ada nyimpan lagi 1 angka di belakang koma. Jadi belakang komanya harus 2 angka ya, jadi mundur komanya. 6,25. Paham nggak sampai situ? Siapa yang pusing kepalanya? Di mana bisa dapat 0, ini diambil pemisalan aja ya. Jadi kalau angkanya, ini kan udah nggak ada yang bisa turun ya. Udah nggak ada yang bisa turun nih. Ya, sudah semua turun kan, 5-nya udah turun nih, udah nggak ada angka apa-apa lagi gitu. Ini bantuan aja. Tapi kalau kamu nambahin 0, harus ditambahin koma di atas ya. Itu memang gitu cara ngerjainnya. Ya, kan 2 kali berapa hasilnya 1 kan nggak ada. Tadinya kan angkanya 1 nih. 2 kali berapa hasilnya 1 kan nggak ada, ya kan? Ya, kalau nggak ada ya harus ditambahin angka 0 untuk membantu gitu ya. Tapi harus tambahin koma ya. Ya karena ini hasilnya 1 angka di belakang koma, hasil pembagian ininya aja 1 angka di belakang koma gitu. Sedangkan tadi kan ada kita nyimpen 1 angka di belakang koma ya. Jadi harus dijumlahin, ada 2 angka di belakang koma jadinya. Jadi komanya mundur 1 ya. Begitu. Udah pada paham belum sampai situ? Kita mau masuk ke soal cerita nih, siap nggak nih? Aduh, paling benci ketemu soal cerita gitu. Siapa nih yang benci? Awas, benci itu deket sama cinta. Jadi nanti bencinya jadi cinta. Kok bisa dibagi 2? Iya kayak, aduh, kamu harus tahu dulu ini artinya setengah dikali misalnya 10 aja. Ini apa artinya? Kamu tahu artinya dulu nggak? Ini siapa yang masih bingung? Jika bilangan bulat dikali pecahan, itu bacanya, ini 10-nya bacanya dikali 1, tetapi dibagi, kalau bacanya ke bawah ini dibagi gitu loh. Ya, 10 kali 1 itu kan 10. Betul? Tetap aja kan dibagi 2 gitu loh caranya. Ya, dikalikan dulu sama kamu. Ya, sama kayak tadi. Jadi aku kaliin dulu nih 125-nya kayak 1. 125 per 2 gitu. Oke. Aduh, kertasnya habis. Bentar, ambil dulu kertas. Nomor berikutnya, nomor 6. Ayo, siapa yang bisa jawab?
Kalau angka 2 diganti 3 harusnya diganti 0 juga. Yang mana maksudnya? Angka 2 diganti 3. Apa sih? Apa-apa kurang ngerti? Besok SMP nih SD. Kalau angka 2 di luar kurung itu angka 3. Oh iya. Oh, kalau di sininya 3, di sininya 1 ya tetap harus ada angka 0-nya tuh. Jadi gini nih, tadi kan langkahnya itu nih kan gini. Tadi diulang, di rewind. Siapa yang belum paham? Ini kan 2 kali berapa? Hasilnya 12 ada kan ya, kali 6 ya. Gitu kan, terus kamu kurangin kan, hasilnya 5. 2 kali berapa hasilnya? 5 kali 2 kan paling mendekati 2 ya, hasilnya 4 kan gitu. Terus dikurang nih hasilnya 1 gitu. Udah gitu di atas ini udah nggak ada angka apa-apa yang bisa diturunkan. Sedangkan ini belum habis gitu kan. Kan ini ceritanya pembagiannya pengen habis ya. Gitu. Oke, jadi 2 kali berapa hasilnya 1 kan nggak ada. 2 kali berapa hasilnya 1? 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 1? Nggak ada kan? 2 kali 1 aja udah 2 gitu. Udah lebih besar kan? Nah, kalau udah lebih besar kayak gitu, nggak ada yang lebih kecil lagi gitu, ya harus ditambahin angka 0. Tapi jangan lupa kalau kamu nambahin angka 0, kan ini kita yang misalin ya, angka 0 tuh nambahin. Jangan lupa di atasnya harus koma gitu ya. Oke, semoga jelas ya. Begitu. Oke, lanjut ke soal cerita. Kelihatan nggak soalnya? Apa yang jam berapa? Apa sih? Iya, nanti diupload, yang minggu lalu juga udah diupload yang SD. Kalian nanti bunda-bunda kalau nyari yang SD ke listnya yang pemutaran ulang, siaran ulang SD gitu ya. Oke, nomor 6 ya. Ibu beli, si ibu beli nih. Nah bunda-bunda nih beli gitu kan. Bunda beli 15 kilo telur gitu ya. Terus tepungnya berapa nih? Tepungnya 20 kg. Yang ditanya perbandingan telur dan tepung. Telur dibanding tepung gitu ya. Oke, ini nanya perbandingan aja ya. Perbandingannya tinggal langsung aja ditulis aja perbandingannya ya. Nggak usah pusing, kalau perbandingan gampang sekali ya. Perbandingan mah tinggal dimasukin, itu telurnya berapa tadi, telurnya 15 gitu kan. Dibanding gitu ya. Tepungnya berapa? Tepungnya lihat di soal kan 20 kilo ya. Nah, kalau bikin perbandingan kayak gini harus diperhatikan satuannya ya. Ini satuannya kebetulan udah sama ya. Kalau udah sama tinggal langsung dimasukin ya. Tapi beda lagi nih nanti kalau misalnya ada soal nih. Misalnya ibu beli telur 100 gram gitu ya. Terus beli tepungnya itu misalnya 1 kg gitu. Nah, kamu kalau bikin perbandingan nggak boleh langsung 100 dibanding 1. Itu nggak boleh ya. Kalau satuannya berbeda ini tidak boleh dibandingkan ya. Jadi harus disamakan dulu. Kebetulan nomor 6 ini kesatuannya udah sama. Jadi aman ya. Tinggal diperkecil aja ya. Ini kan perbandingan itu sama seperti pecahan. Jadi nulisnya bisa kayak gini nih. Nah, tadi kan kita udah belajar nomor 1. Cara menyederhanakan pecahan kan. Latihan soal pembagian angka di dalamnya lebih kecil. Oke ya nanti ya sayang. Di akhir ya. Ini tinggal diperkecil aja ya. Yang mau les online bisa klik link di bio aja. Nanti masuk ke Bimbel Logos ya. Linknya ada di atas tulisan tanya jawab. Bisa mengajar seluruh Indonesia. Asal ada wifi-nya. Asal ada jaringan internetnya maksudnya. Ini tinggal kita perkecil aja. Dibagi berapa sih? Dibagi berapa? Dibagi berapa ya? Bagi 5 ya. Karena ini kelipatan 5 ya. Betul? Iya, 15 bagi 5 berapa? 3. 20 bagi 5, 4. Jadi jawabannya adalah 3 dibanding 4. Beres. Begitu. Oke, udah pada paham belum yang nomor 6? Mudah bukan nomor 6? Ada yang bingung soal nomor 6? Sebelum kita lanjut ke soal nomor 7. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 7. Kalau offline adanya di Bandung aja, adik-adikku tercinta, teman-temanku tersayang. Chat admin aja sayang, soalnya aku nggak hafal. Kita kan lesnya nggak cuma matematika. Semua pelajaran di sekolah itu ada di kita. Mau belajar apa? Matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa lagi? Bahasa dewa aja yang nggak ada. Ya, jadi aku nggak hafal daftar harganya.
Oke, Sari. Ngerjain soal matematika kalau soal cerita itu ditulis dulu yang diketahuinya biar lebih mudah gitu ya. Jadi kita usahakan mengerti apa soalnya gitu ya. Kadang kan kalian malas bacanya. Malas baca ya bingung atau gimana cara ngerjainnya kalau udah malas baca mah ya. Sari adalah 2/3 umur Sinta ya. Ini aku nulisnya si Sari 2/3 dari Sinta ya. Jadi Sari itu punya umur 2/3 dari Sinta. Nah, bikin kalimat matematikanya seperti ini ya. Oke, umur Sintanya ada. Gampang umur Sintanya ada ternyata. Sintanya 24. Aduh, gimana nih cara ngerjain? Gampang banget adik-adik. Bunda-bunda, teman-teman. Yang ditanya umur Sari berapa? Umur Sari berapa katanya? Ayo, pada bisa nggak? Gampang banget. Udah diketahui nih, Sari itu 2/3-nya Sinta. Sintanya 24. Berarti Sarinya berapa? Sari, jangan sari roti. kayak merek jadinya. Kalau satuannya beda, ya kalau satuannya beda harus disamain dulu sayang, dikonversi ya. Yang nomor 6 kalau satuannya beda yang dikonversi. Misalnya kalau soalnya yang 1 gram 1 kilogram berarti yang kilogram rubah ke gram ya. Dikonversi atuh sayang. dirubah ya nanti dirubah satu-satu. Ayo udah dapet jawabannya belum nih nomor 7? Gampang banget nomor 7 mah. EZ nomor 7 EZ. EZ gimana caranya? Gimana caranya menurut kalian? Di sini ada yang masih bingung nomor 7 gimana caranya? Aku nggak pakai pecahan nih. Misalnya aku ambil angkanya ini aja ya, bilangan bulat ya, yang belum paham nih. Misalnya Sari itu 2 kalinya umur Sinta nih ya. Misalnya Sari itu 2 kalinya umur Sinta gitu kan. Misalnya si Sinta 10 tahun nih misal. Sarinya berapa gitu loh. Coba menurut kalian diapain gitu kan? Caranya gimana? Sari itu 2 kalinya Sinta. Jika Sintanya 10 tahun, berapakah Sarinya? Ini buat yang belum bisa ya. Aku lagi ngajarin yang buat yang belum bisa. Kalau udah bisa, gitu kan. Kalau udah bisa, harap menunggu. Ini lagi ngajarin yang nggak bisa logikanya ya. Karena pusingnya biasanya ketemu pecahannya aja gitu. Jadi membingungkan. Ya, ini aku mulai kasih contoh saya yang mudah dulu nih kalau bilangan bulat ya. Jika Sari 2 kali Sinta dan Sinta 10 tahun berarti umur Sari berapa nih? 5 atau 20 menurut kalian? Ayo. 5 atau 20? 5 apa 20? Kalau ngikutin kalimat ini, Sari 2 kalinya Sinta. Sinta 10 tahun berarti Sarinya berapa kalinya? Berapa umurnya? Berapa umurnya? 5 apa 20? Nah, 20 ya? Oke, 20 betul. Nah, itu dapat 20 dapat dari mana? 20 itu dapat dari mana? Kamu caranya gimana? Caranya gimana bisa dapat 20? Caranya dapat 20 gimana? Dengan cara gimana? Ikutin ininya ya. Tinggal 2 dikali 10, betul? Ya sama lah, lakukan yang sama ke sini ya. Berarti tinggal 2/3 dikali 24, betul? Kan soalnya sama, mirip ya. Cuma beda angka aja kan? Oke, paham ya? Jadi tinggal dihitung aja ya. Nah, tadi kan aku udah ajarin cara bacanya. Jadi kalau pecahan dikali bilangan bulat, ini bacanya, ini kalau 24 ke atas itu bacanya kali. Ya, tapi kalau baca ke bawah gini artinya bagi. Jadi kamu tuh mau kali dulu apa bagi dulu gitu ya. Nggak bisa dua-duanya, milih salah satu dulu. Ya, kamu mau kali apa bagi dulu? Misalnya kita mau bagi dulu ya. Bagi dulu deh, kan bisa bagi 3 nih, 24 biar bisa perkecil ya. Udah coret aja ya. Jadi yang di bawah ini dibagi 3 ya, 1. 24 bagi 3 berapa? 8 gitu kan ya. Tinggal 2 kali 8 berapa? 16. Siapa yang benar? Wih, hebat Hai, Wan An juga. Aduh, ini dari Taiwan. Ya, paham ya? Bisa nggak ngerjain kayak gini perkalian pecahan gini? Coba dites dulu. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini berapa nih hasilnya nih? Siapa yang belum bisa nih? Pertanyaan buat yang belum bisa. Berapa nih hasilnya?
Ini tuh artinya bukan 20 kali 2, udah gitu 20 dikali 5. Bukan ya? Siapa nih yang suka jawab kayak gini? 20-nya kali sini, 20-nya kali sini gitu. Enggak, bukan gitu bacanya. Siapa gitu yang baca kayak gini nih? Suka banyak nih yang baca kayak gini. Ya, jadi kamu pilih nih, mau kali dulu apa bagi dulu, jangan serakah gitu ya. Soalnya 20-nya cuma sendirian nih gitu, mau ke atas dikali atau mau ke bawah dibagi gitu ya. Nah, kamu biasa pilihnya jangan kali dulu nih, biar lebih mudah, dibagi dulu aja ya, biar angkanya ngecilin. Dapat jawabannya kalian? Wih, pinter. Iya, dibagi dulu ya ke bawah ya, bagi 5 ya. 20 bagi 5 itu 4 ya, 4 kali 2. 8. Gitu, gampang ya. Bisa lah, bisa dong. Masa nggak bisa? Mana sih? Belum ketemu soal susah nih. Lagi nyari soal susah nih gitu ya. Tapi belum nemu. Nomor 8 gampang ya. Nomor 8 sama seperti nomor 6. Nomor 8 sama seperti nomor 6. Kalian bisa lah ngerjain nomor 8. Bisa ya? Berapa nih jawabannya? Perbandingan umur ibu dan ayah. Ibu dibanding ayah. Siapa yang tadi merhatiin dari nomor 6 pasti bisa ngerjainnya. Ada yang dapat jawabannya? Sekarang ngerti, besok lupa. Ya iyalah pasti atuh. Apalagi kalian cuma nontonin doang gitu kan. Matematika itu kalau kamu mau bisa jangan ditonton. Tapi dicoba dikerjain ya, dipraktekin gitu ya. Kalau kamu cuma nonton aja, keluar live ini juga lupa lagi. Aku yakin 100% gitu kan. Nanti ngangong-ngangong pas malam-malam tuh lagi nginget-nginget gitu. Tadi si ibu itu ngomong apa ya di TikTok tuh. Tadi kok rasa gampang gitu. Pas ngerjain sendiri ngangong-ngangong. Nah itu ya, iya. Ini bukan ilmu yang kamu liatin langsung bisa gitu. Nggak bisa, ini harus praktek ya. Kamu harus kerjain sendiri. So kerjain atau nomor 8. Siapa yang bisa nih? Biar inget. Mana sediain kertas sama pulpen mereka aku nge-live tuh. Jangan nontonin aja. Saya ini bukan acara show apa gitu ya. Ini aku mengajak kalian untuk mengerjakan bareng. Ibunya berapa nih ibunya? Tulis yuk. Ibunya 42. Ayahnya 48 gitu ya. Oke, tinggal kita perkecil aja ya. Perbandingan itu sama kayak pecahan. Dibagi berapa ya kira-kira nih biar angkanya ngecilin ya. Karena kan nanya perbandingan. Biasanya angkanya lebih kecil. Dibagi berapa ya? Menurut kalian bagi berapa nih? Kira-kira kalian cari ya di tabel perkalian apa sih yang hasilnya 42 sama 48 ya. Di tabel apa nih gitu ada perkalian hasilnya 42 sama 48. Berapa sih? 6 ya? Bagi 6 ya? Di perkalian 6 kan? Di perkalian 6 itu ada 42 sama 48 ya. Siapa yang belum hafal perkalian? Aduh, kenapa belum hafal? 42 bagi 6 itu 7. 48 bagi 6 itu 8. Jadi jawabannya 7 banding 8. Udah beres. Gampang banget. Gampang sekali. Bagian mana yang pusing? Boleh curhat dulu di sini. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya masih mudah juga. Ini lagi nyari soal yang susah. Kok belum nemunya dari tadi? Jadi yang susah di bagian belah mana ini? Nomor 9. Banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas adalah 6 banding 5. Oke, laki-laki L aja lah. Aku singkatin ya. Perempuan P gitu ya. Kalau soal cerita tuh ditulis yang diketahuinya ya. Biasain biar ngerti gitu kita tuh apa sih soalnya gitu ya. Apa sih yang soalnya yang dikasih tahu gitu ya. Biar lebih mempermudah jadi kita ada gambaran yang jelas gitu. Daripada bacain soal berkali-kali gitu ya. Terus bingung ngapain sih ini teh ngapain. Siswa laki-lakinya ada 24. Yang ditanya jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa. Coba ada yang udah dapet jawabannya? Gimana nih caranya? Kalau kalian ketemu soal kayak gini. Diapain nih menurut kalian? Ntar tutup dulu yang ini. Tutup dulu biar kelihatan soal sama jawaban. Soal nomor 6 kok dikali, tadi dibagi apa maksudnya, Say? Soal nomor 6 dibagi dikali apaan? Nomor 6 dibagi, siapa yang nomor 6 dikali? Nggak ada nomor 6 dikali. Kamu nonton yang mana, Say?
Dibagi, say. Ini lihat. Astaga. Astaga. Ini lihat, sayang. Dibagi, sayang. Siapa nih yang komen? Nomor 6 dibagi, say. Kita sampai perbandingan. Kalau perbandingan nilainya lebih kecil. Ini dibagi, sama itu caranya. Mana bagi kali, mana yang mana bagi kali? Kamu jangan salah konsep ya. Nanti dicampur-campur sama yang lain. Oke, gimana cara ngerjainnya? Ini cara termudah ya. Cara termudah ini kita kerjakan. Jadi kalau ditanya jumlah seluruh siswa gitu ya. Kamu tinggal hitung aja nih jumlah perbandingannya. Jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan berapa nih? Gitu ya. Cara mudah, cara cepetnya. Tinggal kamu jumlahin aja. Kalau ditanya jumlah, kamu jumlahin ini ya, laki-laki dan perempuannya. Kan semua siswa itu kan laki-laki dan perempuan kan. Nah, kamu jumlahin aja ya. Jadi caranya seperti ini nih. Nah, perbandingan dari jumlah seluruh siswa dibagi, diketahuinya apa nih? Diketahuinya laki-laki ya. Jadi dibagi perbandingannya laki-laki nih. Laki-laki perbandingannya berapa? Laki-laki 6 ya. Gitu, dikali yang diketahuinya. Ini diketahuinya kan 24 apa tadi? 24 orang ya. 24 orang. Nah, kayak gitu. Udah beres. Tinggal dihitung aja. Ya. Oke, caranya gitu ya. Lagi makan. Aduh, lagi makan. Gak bagi-bagi Nggak mudeng ya, ini dihafalin ya rumus. Ini pakai rumus sih sebetulnya. Jadi ini rasio ya, namanya perbandingan itu rasio ya. Rasio yang ditanya dibagi rasio yang diketahui. Nanti aku bikin soal kayak gini ya, biar kalian kebiasa. Ya, jadi rumusnya itu rasio yang ditanya. Jadi kan ini ditanyanya jumlah nih. Ya, kamu lihat rasio itu perbandingan ya. Jadi lihat di soal nih, perbandingan jumlah seluruh siswanya berapa ya, tinggal ditambahin kan jumlah rasionya. Dibagi gitu rasio yang diketahuinya. Yang diketahui kan ini ada orangnya itu si laki-laki ya. Nah, dibagi 6 ya. Dibagi 6 dapat ini dari sini nih. Nah, dikali orangnya, banyaknya orangnya berapa? Ini tinggal dihitung aja 11/6 dikali 24 ya. Nah, ini ngerjainnya sama kayak tadi ya. Berarti 24 dibagi 6 berapa nih? Set. 24 dibagi 6 berapa? 4 ya. Jawabannya 44 jumlah semua siswanya. Oke, coba aku ada pertanyaan berikutnya ya, biar kalian pada ngerti. Apa sayang cakar nasi? Apa ini cakar nasi? Apa yang cakar nasi ini? Ada komen cakar nasi? Apaan sayang? Coba ini aku ada soal berikutnya misalnya ini. Ini masih soal yang tadi, cuma yang ditanyanya perempuan nih. Berapakah jumlah perempuannya gitu? Misalnya ada soal nih. Misalnya ditanyanya jumlah perempuannya berapa gitu ya. Berapa menurut kalian? Pakai cara yuk, pakai rumus yuk. Rasio yang ditanya ya. Jadi yang ditanya perempuan nih. Jadi lihat rasio perempuan berapa. Rasionya perempuan berapa? Dilihat rasionya. Rasio itu ini perbandingannya maksudnya. Ya, ini rasio. Rasio itu nama lainnya perbandingan kan. Rasionya perempuan berapa? 5 kan? Ya tulis 5 gitu. Per yang diketahuinya apa? Laki-laki kan? Yang diketahui orang itu laki-laki kan? Nah, laki-lakinya berapa? 6. Ya udah 5/6 dikali jumlah orangnya. Udah gitu beres. Ya. Paham sampai situ? Ah, gampang. Masih mau soal kayak nomor 9 nggak? Siapa yang masih bingung? Siapa yang masih bingung? Soal terakhir ini, soal terakhir. Aduh, satu nomor lagi terakhir. Satu soal lagi. Apa sih? Yang kalian bingung apa sih? Misalnya nih, aku kasih soal lagi deh nih. Misalnya perbandingan uang A sama B gitu ya. Misalnya uang aja nih gitu kan. Yang mata duitan siapa yang mata duitan? Nih misalnya perbandingan uang A sama B 2/3 gitu ya. Terus uangnya A nih, uangnya si A ini misalnya 10.000 misal gitu ya. Yang ditanya selisih uang A dan B. Ayo gimana nih cara ngerjainnya? Ada yang bisa? Yuk pakai rumus yang tadi. Ya, pakai rumus yang tadi nih, selisih. Oke. Selisih. Aku tulisin rumusnya dulu ya. Yang ditanyakan intinya selisih ya.
Berarti nanti rasio selisih gitu kan yang ditanyanya. Dibagi rasio yang diketahui. Diketahui apa nih yang diketahuinya? Kayak ini duit nih duitnya. Duitnya 10.000. Rasio A gitu kan. Dikali duitnya si A ya. Uang A. Gitu. Ya, tinggal dimasukin aja angkanya ya. Berapa nih hasilnya? Rasionya diselisihin sayang, ini selisihnya berapa nih? Rasionya selisihnya berapa? Selisih itu diapain sih? Dikurang, ditambah, dikali, dibagi kalau selisih itu. Selisihnya 5.000. Ya udah dapet Iya dikurang ya. Jadi kamu rasionya kurangin ya. Kurangin 3 dikurang 2 dibagi rasionya A berapa rasionya A? Rasionya A itu adalah 2 gitu. Tinggal dikali duitnya si A berapa? Kan diketahui di soalnya duit si A gitu kan ya. Udah gitu aja. Kalian mah dibikin pusing semua teh. Kenapa sih? Soal mudah kayak gini dibilang susah. Apa yang susah? 10.000 kali 1 ya 10.000 kan ya. Dibagi 2. Duit aku 10.000 dibagi 2 sama kamu. Jadi kamu duitnya berapa? Udah gampang. Apa sih yang susah? Tenang, mudah-mudahan yang nonton jangan darah tinggi kalau ngajarin anaknya ya. Sabar bun. Apalagi kalau ngajarin anak sendiri gitu. Aduh itu mah harus perlu kesabaran tingkat dewa itu bun. Saya juga kalau disuruh milih, mending ngajarin anak orang lain deh gitu ya. Ngajarin anak sendiri mah aduh banyak alasannya ya. Sebentar A, sebentar B, sebentar apa gitu kan. Sebelum darah S. Jadinya apa? Bikin darah tinggi. Ayo lanjut nomor 10 ya. Inul. Si Inul apa sih? Inul. Irul. Irul. Kayaknya Inul. Salah nulis Irul. Irul menyiapkan. Ini mah gampang nomor 10 mah masih perbandingan lagi ya. Diserahkan kepada netizen tercinta. Ini mah nomor 10 kayak nomor 8. Kalau kalian merhatiin nomor 8, nomor 6 pada bisa. Lancar nomor 10 nih. Lancar jaya. Aku nunggu jawaban kalian Nulis soalnya dulu aja aku mah. Si Irul nyiapin 30 balon. Birunya 12. Sisanya merah. Berbandingan biru sama merah. Udah aku singkat aja ya, males nulis. Gampang ini mah. Coba gimana nih caranya? Gimana caranya? Ya, nanti habis ini pembagiannya di dalam angkanya kecil. Skala udah ada sayang di rekaman minggu lalu. Kamu carinya ke rekaman SD ya. Tapi yang terbaru aku uploadnya. Skala udah aku bahas minggu lalu. Gampang kalau bu guru yang ngerjain. Aduh, ya kamu makanya praktek gitu ya. Kalau kamu ngeliatin saya serasa gampang. Terus kamu yang ngerjain serasa pusing gitu. Nah, kamu berarti belum pernah latihan. Ya, jadi cara belajar matematika itu memang awal-awal pusing gitu. Nanti kesananya nggak pusing kalau udah bisa. Jadi kalau masih pusing gimana? Ya latihan lagi, cari lagi soal yang lain gitu ya. Sampai pusingnya hilang. Yuk kita cari dulu merahnya ya. Si Irul ini punya 30 balon, katanya birunya 12, berarti merahnya berapa nih? Karena kebagi 2 ya ceritanya si balonnya tuh. Totalnya 30 nih gitu ya. Yang birunya 12, yang merahnya berarti berapa? Ya kalau cari sisa berarti kamu kurangin aja ya. Kita kurangin 30 kurang 12 berapa? 18 gitu kan? Oke, tinggal bandingin aja ya. Cara ngebandingin tinggal dimasukin aja. Ini kan ditanyanya perbandingan biru sama merah kan? Birunya berapa nih birunya? Birunya 12. Dibanding yang merah. Merahnya berapa? 18. Ya nggak diperkecil aja beres. Dibagi berapa sih nih? Dibagi berapa nih? Ya ada di perkalian berapa ini? Kalau kamu nggak kepikiran boleh kamu bagi 2 dulu boleh ya. Kalau misalnya nggak kepikiran angka gede bisa dibagi 2 dulu. Tapi nanti harus harus kerjanya berulang gitu ya. Karena angkanya nanti pasti masih lebih besar. Dibagi berapa say? 6 ya? 6 ya. Jadi jawabannya 2/3. Siapa yang benar nih? Jawabannya 2/3. Mana sih jawabannya? A, B, C, D, O. C jawabannya. Udah begitu adik-adikku tercinta, bunda-bunda, teman-teman, semua yang nonton di sini.
Absen dulu dong, dari kota mana ini gitu kan ya. Nih yang mau SS silakan, dipersilakan yang mau SS, yang mau nanya buku abis ini boleh, nanti aku spill bukunya. Oh iya, mau nanya pembagian itu yang di dalamnya kecil ya. Nih SS dulu soalnya ya. Jadi cara ngerjainnya gini nih. Kalau kalian SS, cara ngerjainnya kayak gini ya, biar kalian bisa. Jadi kalian kerjakan soal ini sekali lagi di rumah ya. Lalu nanti kalau misal apa sih ngerjainnya, jangan melihat kunci jawaban yang saya kasih dulu ya. Waduh, dari Bengkulu. Hai Nuro, nggak apa-apa Nuro kalau lagi sibuk. Nih SS dulu ya, 3, 2, 1. Apa sih? Dibagi 6/9. Iya, 6/9 masih bisa diperkecil, cantik. Kalau 6/9 itu masih baru dibagi 2, sayang. Siapa nih, akun siapa? Nih SS dulu ya soalnya. Jadi cara belajarnya biar kalian lancar jaya gitu. Apa yang saya sampaikan dari tadi cuap-cuap sejaman gitu. Cuap-cuap gitu kan. Kalian nggak ada yang nempel gitu kan, sayang sekali ya. Jadi cara belajarnya jangan pernah menyalin jawaban yang saya berikan ya. Jangan pernah menyalin. No, 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 no ya. Kalian coba kerjakan soalnya lagi sekali lagi di rumah, oke? Kerjakan sekuat tenaga kalian gitu. Kalau misalnya sampai mentok gak bisa, baru nyontek ya. Tapi kuncinya kalian harus kerjakan terlebih dahulu sendiri ya. Sampai mentok-mentoknya gitu ya. Kalau udah mentok baru boleh nyontek ya. Boleh nyontek kalau udah mentok. Tapi jangan dibiasain apa tuh? Nyontek gitu. Langsung nyontek gitu. Nanti gak bisa-bisa ya kalau nyontek terus. Oke, ini SS dulu ya jawabannya ya. Siji loro telu. Iya, makasih juga yang sudah nonton. Semoga kalian bisa ya ngerjain soalnya ya. Oke, matematika itu mudah asal kalian mau belajar ya. Dan belajarnya tentu aja yang dari yang soal mudah-mudah dulu dong. Kalau kalian misalnya emang susah gitu kan. Kalau kalian pikirannya udah susah gitu. Susah beneran jadinya ya. Belajarnya dari soal-soal yang termudah dulu ya. Biar lancar jaya gitu. Nanti naik level ke berikutnya ya kalau udah pada lancar. Cuan-cuan. Ini SS dulu cara belajarnya. Jadi kalian kerjakan sekali lagi soal-soalnya. Kalau udah mentok banget gak bisa ngerjain baru nyontek gitu ya. Jangan dibiasain dikit-dikit nyontek gitu ya. Jangan, dibiasain dulu, kerjakan dulu semampunya ya. Kalau misalkan udah benar-benar gak bisa baru nyontek ya. Mana ini? Bentar. Kita nomor berapa ini? Nomor 5. Mana nomor 6-nya? Kemana nomor 6-nya? Kemana ya? Sebentar. Oh, ini nomor 6-nya. Nomor 6. Nomor 6. Apa sih sayang? Apa? 2/3 kan sama. Saya jawabannya mana sih? Ya nanti sabar say. Ya ini kan jawabannya 2/3. Ini kan 2/3. Ini siapa yang kekeh jawab? Jawaban akhirnya 2/3 sayang, sama kayak kamu. Sama say. Enggak, banyaknya anak-anak itu menolak matematika karena katanya susah gitu ya. Biasanya tahu dari temannya susah jadi susah gitu kan ya. Terus apa tuh image-nya udah susah aja atau punya trauma apa di masa kecil gitu jadinya udahlah ribet pusing gitu kan ya. Udah skip aja lah pusing gitu ya. Sebetulnya kalau mau belajar ada cara mudahnya kok. Ada cara mudahnya ya biar apa tuh biar bisa gitu ya. Ya ngerjainnya jangan soal-soal yang susah-susah dulu atau kalau misalnya tahu kemampuan kita nggak bisa soal susah ya jangan maksa gitu ya. Jadi kerjainnya dari dasar-dasar dulu ya yang kayak gini-gini dulu gitu. Udah lancar belum gitu kan baru nanti kita kerjain yang soal yang susah-susah ya. Oke. Udah ini yang SS. Yang SS udah beres ya. Ini tadi ada yang nanya pembagian apa. Log udah ada di YouTube sayang. Kamu kesiangannya di YouTube atau sayang-sayangku atulah. Sayang-sayangku. Ini katanya ada cara ngebagi kalau bilangan di dalamnya lebih kecil katanya gitu ya. Misalnya aku ambil angkanya berapa nih? 1/4 aja ya. Misalnya ada soal nih 1/4 gitu. Gimana cara ngitungnya gitu kan?
Nih, satunya di dalam ya. Satunya di dalam, 4-nya di luar. 1 dibagi 4. Ada SPL TV ada sayang. Kamu carinya ke listnya di SMA ya, SPL TV. SPL TV di kelas berapa? Kelas SMA, maksudnya di YouTube-nya list apa pemutaran siaran ulangnya di YouTube-nya SMA. Kamu cari aja judulnya SPL TV, ada, udah pernah aku bawain. Ini siapa nih yang belum bisa pembagian kalau misalnya angka di dalamnya lebih kecil katanya daripada di luar. Nah ini kalau 4 dikali berapa hasilnya berapapun kan nggak ada ya. 4 dikali berapa hasilnya mendekati 1 gitu kan. Nggak ada kan, 4 kali 1 aja udah 4 gitu kan. Ini angkanya sudah lebih kecil ya. Terus nggak bisa minjem ke siapa-siapa karena angkanya cuma ada 1. Jalan terakhir kita ambil angka 0 ya. Kamu tulis di atas 0 juga. Ya. Jadi jika belum ada angka apa-apa di atas, nulisnya 0 juga di atas ya. Jadi bukan tambahin koma tapi tambahin angka 0 ya. Lalu 4 kali berapa hasilnya 10? 4 dikali 2 ya. 4 kali 2 8 kan. Kamu kurangin 10 kurang 8 kan 2 tuh. Ya. Terus gimana kan 2 ini lebih kecil lagi daripada 4. Ya kan? Angkanya mana kan nggak ada. 4 kali 1 aja udah 4. Ini kecil lagi kan. Nah ini boleh kita pinjam angka 0 lagi 1 kali lagi. Ya. Kamu cari 4 kali berapa saya 20 kali 5 ya. Gitu. Oke? Kalau udah nggak ada bantuan ya kita ambil sendiri angka 0-nya ya. Ya, terus nambahin 0 di sini kenapa di atas nggak 0? Nggak usah kalau udah ada angka komanya ini sudah mewakili. Jadi setelah koma ini kalau kamu mau pinjam angka 0 di bawah ini sudah tidak usah penambahan 0 lagi di atas ya. Angka 0 itu cuman buat yang di awal aja nih. Karena kan tidak ada angka apa-apa gitu kan. Masa nulisnya cuman koma doang kan aneh. Masa cuma koma doang gitu kan aneh kan. Iya kan? Harus tambahin angka 0-nya lah buat pemanis gitu kan. Oke gitu ya. Ini bukunya yang aku pakai. Ini bukunya apa tuh namanya? Bukunya aku sematin. Kalau kalian mau samaan, nanti aku kasih tahu buku-buku SD yang bagus ya. Yang di keranjang, yang di keranjang gitu. Ini boleh dicek aja harganya ya. Ini yang aku pegang kelas 5 ya. Yang kelas 5 ini harganya 120.000 nih. Ya, kelas 5 kelas 6 sayang tadi aku ngajarin kelas 5 kelas 6 ya. Ini pelajaran materi kelas 5 kelas 5. Iya benar kelas 5 kelas 6 karena kan kelas 6 itu belajar lagi materinya dari kelas 4, 5, 6 buat nanti ujian sekolah. Jadi aku kalau ngebawain kelas 5 berarti itu buat anak kelas 6 juga. Karena nanti semester 2 itu dia belajar lagi materi itu ya. Oke, ini buku yang aku sematin. Kalian cek sendiri ya. Ini aku pegang kelas 5. Kalau kelas yang lebih rendah biasanya lebih murah. Kalau kelas yang lebih rendah lebih murah biasanya. Ya, ini apa isiannya tematik ya, mengikuti tema. Jadi nanti isiannya per tema nih. Satu tema itu semua pelajaran ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Ya, coba kita lihat nih kayak gini ya. Ada PPKN-nya nih. Ya, ini materi teorinya dulu ya. Ada PPKN tadi tuh, ada Bahasa Indonesia, ada IPA ya, tuh dicampur-campur gitu kan ya. Ada IPS gitu ya. Jadi satu tema itu dicampur-campur ya kan namanya tematik ya. Ini bang soalnya juga dicampur ya. Jadi dicampur dari mana nih? Ini dari PKN, Bahasa Indonesia gitu. Nanti masuk ke IPS, masuk ke SBDP ya. Nanti kunci jawabannya di belakang kalau kalian mau lihat kunci jawaban atau mau nyamain jawabannya bener apa enggak gitu ya. Kalian bisa lihat jawabannya di belakang. Oke, bukunya seperti ini. Ini ada yang kelas 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sorry. 1 sampai 6 ya. Cuman per kelas ya, per kelas. Jadi kalau kamu milihnya kelas 5 ya materi kelas 5 doang. Kalau milihnya kelas 3 ya kelas 3 doang gitu ya. Mana buku lainnya yang lagi, mana ya buku lainnya aku lupa. Sebentar. Taspil buku. Buku lainnya ini yang lagi promo, buku merek The Kings. Buku lainnya, ini kalau mau nyari yang semua pelajaran dulu aku spillnya ya. Nanti habis itu ke matematikanya aja. Ini aku contohnya yang The Kings adanya SMP, tapi untuk SD itu lagi beli 1 dapat 2 ya. Jadi nanti beli buku yang ini buat ujian sekolah kelas 6. Isiannya materi kelas 4, 5, 6 ya. Jadi kelas 4 bisa nggak pakai buku ini? Ya bisa lah. Bisa gitu ya. Bisa, 4, 5, 6 kan soalnya. Karena kan ini untuk menghadapi kelas 6, jadi materinya kelas 4, 5, 6. Nanti dapat gratisnya buku AKM ini. Bisa dicek aja di keranjang ya. Ini harga aslinya 175. Kalau di keranjang sepertinya ada diskon sih kayaknya ya. Kalau belinya di Tito Shop itu harganya biasanya diskon. Free ongkir, sorry. Ada free ongkir sama ada potongan harga ya.
Isiannya kalau buku merek The Kings ini nih kelebihannya ya. Jadi selain ada materi, ini kan materi dulu ya, biasalah buku-buku yang lain juga sama ya. Materi, terus contoh soal kayak gitu, terus ini ada latihan soal mandirinya ya. Ini latihan soal mandirinya nih, ini baru pembahasan ya. Oke, cuma kelebihannya kalau merek The Kings ini ada barcode seperti ini. Nah, ini membantu anak-anak kalau nggak ngerti apa yang ditulis di buku nih, bisa lihat di sini ya, barcode-nya ya. Gitu. Barcode-nya ini diarahkan ke YouTube. Diarahin ke YouTube. ASN SD itu tinggal dicek aja di keranjang harganya. Soalnya kalau dicek di keranjang saya itu suka beda harga sama audience. Ya, karena kan audience itu bisa dapat potongan harga di TikTok. Oke, ini semua pelajaran ya. Kalau buku merek The Kings semua pelajaran. Ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, PPKN, IPS. Jadi semua pelajaran di SD ini ada di sini. Buat kelas berapa? 4, 5, 6 ini semua ya. Udah ada video pembelajarannya kelebihannya. Yang SD beli 1 dapat 2. Jadi nanti dapat gratisnya buku AKM seperti ini ya. Bukunya tipis, tapi ini kumpulan soal AKM. AKM itu asesmen kompetensi minimum. Buat ujian. OSN pakai depakar aja, bentar aku spill habis ini ya. Pang-pangna cuap-cuap. Nah sih mes terus nggak sih ya Chan. Buku dasar arsitek aku nggak ada kalau. Kuncinya kalau yang buku yang ini, kunci jawabannya yang PG-nya nggak ada itu ya, nggak ada cara kerjanya. Jadi cuman ABCD aja. Karena kan bukunya nggak terlalu tebel. Ya, kalau buku yang drilling ini kunci jawabannya untuk PG-nya nggak ada caranya kecuali esainya ada. Kalau yang buku The Kings ini udah full pembahasan kalau buku The Kings. Kalau mau yang full pembahasan lagi yang ini nih, ini buku full pembahasan nih, ini lebih bagus lagi nih. Udah bestseller. Soalnya sudah bestseller ini ya bukunya. Bukunya sudah bestseller sekali ya. Ini harganya di aku 100. Ini kalau beli di toko buku sesuai bandrol di bukunya ya. Kalau mau beli bukunya offline gitu sesuai di bandrolnya ya. Kelihatan nggak sih? Bentar. 127.000 ya. Harga aslinya 127.000. Buku dasar arsitek nggak punya, saya buku dasar arsitek apa judulnya? Aku nggak punya. Aku kan ngebawain apa tuh live-nya tuh SD, SMP, SMA sama apa tuh matematika dasar. Aku nggak ada buku itu. Ini buku matematika untuk anak SD, ini 456. Ini paling efektif untuk anak-anak yang nggak bisa matematika ya. Ini bukunya nanti kepisah-pisah nih kelas 456-nya. Jadi bunda-bunda gitu kalau punya anaknya kelas 4, wah kepake 3 tahun gitu kan ya. Irit nggak usah beli buku lagi tuh. Nggak usah beli buku bank soal lagi ya. Ini kepake buat kurikulum merdeka ataupun kurtilas nggak masalah ya. Karena buku bank soal ini selalu akan ada. Oke, ini bagusnya apa sih gitu ya? Ini bagusnya, ini dia ngasih materinya sedikit-sedikit ya. Jadi materinya kayak gini nih. Ini cuma ngejelasin gambar ini gitu kan. Berapa sih pecahannya? Dia cuma jelasin kayak gini. Tapi dia udah kasih latihan soalnya sebanyak ini ya. Tuh. Ini latihan soalnya sekitar 40 nomor. Latihan soalnya sekitar 40 nomor ya. Nanti masuk lagi ke materi berikutnya. Ya, 40 nomor itu nggak soal campur-campur. Soal yang tadi materi ini nih. Ya, sama dia dikasih soalnya bervariasi tentang itu ya. Nanti masuk ke pecahan senilai kayak gitu. Ini juga sama soalnya ada 40 nomoran. Ya, jadi penyampaiannya itu materinya sedikit-sedikit tapi latihan soalnya banyak. Ya, memang begitu ya. Kalau cara ngajarin anak biar bisa matematika itu seperti itu. Jadi jangan dicampur-campur nanti kepalanya pusing. Yang satu konsep aja belum ngerti gitu dicampur lagi sama yang lain kan bingung. Udah ada kunci jawabannya, kalau ini udah ada pembahasannya kunci jawabannya. Ya, jadi ada penjelasannya gitu. Kenapa sih jawabannya misalnya 4/10 ini dijelasin ya. Kenapa sih jawabannya ini gitu. Ada jalannya, ada pembahasannya. Jadi nggak cuma ABCD atau jawabannya aja. Ya, ini udah sering bestseller, ini stoknya tinggal sedikit. Kalau mau beli ya silakan dibeli. Kalau udah habis ini sudah terakhir, toko terakhir yang menyediakan buku ini. Buku ya di toko lain udah pada habis soalnya. Tinggal satu toko lagi aja yang sedia ya. Nanti kalau udah habis aku cari lagi buku yang lain yang lebih bagus lagi. Mereknya yang lain gitu. Oke, seperti itu. Ini ada buku yang super komplit juga nih gitu ya. Ini buat 456 juga nih, 456. Kayak versi yang tadi sih, kalau yang tadi kan matematika doang. Kalau ini semua pelajaran. Semua pelajaran. Non-maths. Nggak bisa COD, yang mana sayang yang nggak bisa COD? Yang ini. Ada beberapa toko sih yang nggak bisa COD, tapi yang lainnya bisa kok, aman. Ini kalau yang ini bukunya dapat CD juga ya. Yang ini dapat CD.
Semua pelajar ini nanti kelas 4, 5, 6-nya tuh kepisah-pisah gitu. Nah, bentar aku liatin ya. Nih, nanti dari kelas 4-nya tuh matematika dulu, matematika kelas 4 gitu ya. Baru masuk ke IPA gitu ya. Terus masuk ke IPS. Masuk ke bahasa Indonesia, masuk ke PKN gitu ya. Bukunya kelas 4, 5, 6 seperti itu. Oke, 9 menit lagi aku berakhir live-nya. Oke, isiannya ini nanti udah ada full pembahasan ya buku yang ini. Jadi dia isiannya kayak gini. Apa tuh rangkuman materi dulu kayak gini. Rangkuman materi, nanti baru bank soal ya. Di depan tuh rangkuman materinya, ini baru bank soal nih. Ini baru masuk ke bank soalnya nih, lumayan bank soalnya banyak. Ya. Yang ini lebih lengkap aja sih, karena kan ada semua pelajaran. Udah full pembahasan juga yang ini. Yang ini udah full pembahasan tuh. Jadi jawabannya nggak cuma ABCD, tapi ada penjelasannya ya. Kecuali kalau teori ya, kalau teori ya enggak. Kalau ada hitungan apa gitu, PG mau esai gitu, ada ya. Tapi kalau teori biasanya enggak ini. Gitu. Oke. Buku OSN yang SD yang ini nih bagus nih. Ntar bukunya aku ambil dulu. Paling bawah soalnya. OSN MIPA. Ini ada yang IPA-nya, ini ada yang IPA, ada yang IPS. Yang IPA-nya masih disegel. Cuma isinya sama sih kayak ini. Mau di-spill dalamannya. Yang MIPA mau? Yang ini nggak bisa COD. Oh ya, soalnya tokonya tinggal satu sih yang sedia stok ini. Nggak bisa COD. Paling kalau nggak bisa COD paling itu bun. Apa sih namanya? Pakai Alfamart gitu bun. Iya, satu toko doang ya kayaknya yang matematika itu nggak bisa. Ini mau di-spill isiannya, bentar aku buka dulu segelnya ya, yang MIPA. MIPA tuh IPA maksudnya. Ini buku The Pakar udah paling bagus soalnya paling lengkap. Konser naon? Konser Blackpink. Mas, kamu nonton konser Blackpink? Asal di FYP TikTok KB Blackpink Tiap nge-scroll kalian sama nggak sih? Bentar ya, aku buka dulu nih, masih disegel. Ini harga saya 115 ya. Nggak tahu di keranjang, dicek aja sendiri. Ini yang IPA-nya ya. Yang IPA, ada yang IPA, ada yang matematika. Ini menurut aku bukunya bagus, soalnya ini nggak cuma isiannya kumpulan OSN ya. Isiannya nggak cuma kumpulan OSN, tapi di sini dikasih dulu materi yang sering keluar di Olimpiade. Jadi buku merek The Pakar ini udah paling bagus. Ya, udah paling bagus soalnya materi ini nyampein dulu materinya gitu. Ya, yang nanti akan digunakan, yang sering keluar di Olimpiade ya. Biasanya kalau buku-buku Olimpiade kayak gini langsung ke soal OSN, tapi ini dikasih tahu dulu nih materi-materinya. Nah, ini baru soal OSN-nya ya. Ada 3 tahun soal OSN untuk IPA. Kalau matematika lebih banyak lagi soalnya. Nih kalau yang matematika lebih banyak lagi soalnya. Nah, selain materi gitu, ini materi kan. Nah, ini soalnya lebih banyak lagi ya. Soal pemantapannya ada 13 paket. Soal OSN-nya ini banyak banget soal OSN-nya. Soal OSN ini ada 16 tahun ya. 16 tahun semua dikumpulin di sini, ada di buku ini. Ya, udah ada pembahasannya, udah ada pembahasannya ya. Tinggal dilihat aja cara mengerjakannya. Oke, seperti itu. Bukunya segini sih tebalnya. Yang MTK nih. MTK. Kelihatan enggak? Naon ada di buku saya. Kumpulan rumus matematika mau kelas berapa, Say? Yang nanya buku rumus kelas berapa? Ini buku rumus SD di keranjang 2 sama 3 udah lengkap itu. 2 sama 3. 2 sama 3 sudah lengkap. Cara cepat akar, kamu bisa lihat ke YouTube aja yang judulnya akar, sayang atuh. Bisa ya ini ya. Teknik menghitung data pengukuran geometri aritmatika. Itu ya materinya ya yang biasa keluar.
Tapi di sini ini tuh soal-soalnya sebetulnya soal latihannya itu jarang apa tuh? Kalau soal olimpiade jarang yang soalnya keluar di sekolah gitu. Jadi memang kamu harus punya, kalau misalnya memang mau masuk olimpiade, maksudnya mau ikutan gitu, memang harus beli gitu. Karena di sini ada beberapa soal yang nggak pernah diajarin di sekolah. Ya, dia ada pola, ada beberapa pola, pakai pola-pola gitu, rumus cepat gitu. Ada trik-triknya gitu ya. Biar bisa ngerjain soal-soalnya dengan cepat. Karena kan OSN itu olimpiade kan bukan pak lama-lama, pak cepet-cepet kan. Masa pak lama-lama gitu. Iya, olimpiade soalnya susah lah. Iya, susah dong. Susah tidak ada di sekolah ya. Ada beberapa soal sekolah tapi udah di apa sih namanya? Udah divariasiin gitu ya. Divariasiin gitu, dibolak-balik gitu ya. Jadi logika kitanya juga harus jalan sekali. Oke, ada yang nanya buku lagi? Kelas 5 bisa pakai yang ini, Bun. Bunda maunya apa butuhnya? Kelas 5 kalau misalnya bukunya mau tematik pakai yang ini. Ya, tapi kalau misalnya butuhnya matematika aja bisa pakai yang ini. Ntar aku spill satu-satu ya. Yang ini, nah tadi aku bawain saat live yang ini. Bukunya ngikutin tematik. Bentar aku pin dulu. Iya, makasih yang udah CO. Ditunggu bukunya. Semoga bermanfaat bukunya. Iya, buku The Kings-nya habis dong. Buku The Kings-nya habis dong. Aduh, kemana nih buku The Kings? Bentar aku cari dulu. Sebentar. Saya cari dulu buku The Kings. Buku The Kings-nya sold out di keranjang. Ini aku spill dulu yang buat kelas 5 ya. Kalau ini buku yang aku pegang ini menurut tematik, yang ngikutin tematik. Jadi nanti materinya dicampur-campur ya. Anak TKB, anak TKB boleh bentar ya. Anak TKB paling baca tulis hitung ya. Ini bukunya ngikutin tematik ya, Bun. Jadi isiannya tuh nanti per subtema itu ada apa tuh? Soal-soalnya atau materinya tuh dicampur ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini PPKN dulu nih. Ini PPKN dulu ya. Ini bahasa Indonesia. Ini IPA ya. Lalu ini IPS-nya nih. Nanti latihannya juga kayak gitu. Jadi dicampur ya dalam satu tema tuh semua pelajar. Karena kan ngikutin tematik. PPKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS gitu ya. Kayak gitu isiannya. Nanti ada kunci jawabannya di paling belakang. Ada pembahasan kunci jawaban ada di paling belakang. Kalau bundanya mau lihat, mau nyamain kunci jawabannya. Ini untuk per kelas yang ngikutin tematik. Kalau bukunya matematika aja, butuhnya matematika aja, bisa pakai yang ini. Ini di sini ada yang ada kelas 4, 5, 6. Gak apa-apa kalau misalnya bunda anaknya kelas 5 mau beli ini gak masalah ya. Karena nanti kelas 6 kepake lagi, kepake 2 tahun bun bukunya gitu kan. Nanti kalau kelas 5 pelajarinya matematika kelas 5 aja nih. Ya, pelajarinnya kelas 5 aja. Ya, gitu. Nanti tinggal dilihat aja halaman yang kelas 5 yang mana aja gitu ya. Nanti ini bukunya kepake 2 tahun. Kelas 6 itu nanti belajar lagi dari kelas 4. Isiannya ini bukunya sangat bagus. Kenapa gitu? Karena ini nyampein materinya sedikit-sedikit ya. Materinya yang disampaikan itu sedikit-sedikit. Nih cuma ngerangin pecahan kayak gini nih. Berapa gitu ya. Gambar ini yang diarsip berapa pecahannya. Dia udah langsung kasih latihan soal bejubel. Udah kasih langsung latihan soalnya banyak kali gitu ya. Materinya sedikit tapi latihan soalnya banyak. Nah itu sangat amat efektif kalau buat ngelatih anak biar bisa matematika. Ini udah ada kunci jawabannya bunda, kalau nggak usah pusing gitu nyari-nyari di Google gitu jawabannya. Tinggal cek aja di buku belakangnya ya. Gitu. Oke, gitu. Buku TK. Yang kelas 5 paling itu bun bukunya. Ada yang satu lagi yang mau super lengkap. Kalau mau paling lengkap ini nih yang tebel. Buat kelas 5. 4, 5, 6 juga sih yang ini. Kalau mau nyari yang semua pelajaran untuk kelas 5 ini bisa.
Ini kepake 2 tahun juga kalau Bunda mau pakai ya. Ini semua pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN gitu. Ya, nanti isiannya kayak gini, Bun. Apa materi dulu ya? Dia kasih materi dulu, baru nanti kasih latihan bank soal. Ya, gitu. Cuma ini semua pelajaran. Semua pelajaran ya. Tapi dibagi-bagi kelas 4, 5, 6-nya. Kalau kelas 5 bisa kepake 3 tahun. 2 tahun, sorry. Ya, nanti ada kunci jawabannya di belakang pembahasannya. Nanti dapat CD kalau buku yang tebal ini. Iya, besok live SMP, betul sekali. Aku ke TK ya. Buku TK. Buku TK. Sebentar, mana buku TK? Bunda kalau mau buku TK yang murah meriah gitu kan ya. Cara cepat matematika pintar ya latihan lah sayang. Emang gimana? Apa bim salah bim abrakadabra langsung bisa gitu? Latihan lah, kuncinya latihan. Di keranjang nggak ada. Oh, belum aku masukin kayaknya. Ini ada, Bun? Ada kok. Bentar nih, aku pin ya, Bun. Ini Bunda, aku spill yang paling murah ya, Bun ya. Kan kalau bunda-bunda gitu pengen hemat ya biasanya. Aku spill yang paling murah udah gitu paling banyak, Bun gitu ya. Ini buat anak TK gitu, ngelancarin baca, tulis, hitung ya. Nih ada buku berhitungnya. Ya, ini buku berhitungnya, nih ada 3. Ini buku membacanya. Ini buku menulisnya ya. Ini ada latihan kecerdasan IQ. Nah, kayak gitu. Ini menulisnya juga ya. Gitu. Jadi baca, tulis, hitung. Oke, kita spill satu-satu bukunya. Ini bukunya dapat 8, Bun, lumayan gitu ya. Irit tapi murah. Menurut aku sih murah 8 buku segitu harganya. Karena sekarang tuh harganya biasanya di atas 100 ribuan. Biasanya. Harganya pasti di atas 100 ribuan kalau buku-buku seperti ini. Ini bukunya yang pertama untuk menulis dulu nih. Ya, ada latih kecerdasan IQ gitu kan ya. Biar nanti kalau masuk SD kan ada tes kayak psikotes gitu kan ya. Kayak ada latihan ujian gitunya kan. Latihan apa? Psikotes gitu. Latih IQ nih gitu. Cari bayangannya. Nah, kayak gini, Bun, isiannya. Yang aku sematin ya, Bun, itu udah paling murah. Nah, ada buku-buku yang lain ada. Mau yang mirip beda merek doang tuh ada yang lebih mahal sedikit, 70.000 di keranjang 16. Itu dapat 7 sih bukunya. Menurut aku ini yang lebih banyak dapat 8. Ntar aku spill satu-satu. Spill ketawa, aduh nggak lucu heula atuh ungut. Kamu tengah lucu mah aku ketawa-ketawa juga jelma kayak orang gila, nanti aku disangkanya. Nanti aku disangka orang gila lagi. Ini ya isiannya kayak gini, Bun, nih gitu kan ya, nih. Ini yang dasar-dasarnya dulu matematika, ini mengenal huruf gitu kan ya. Ini sebenarnya buat latihan nulis. Ini Bunda biar kepake gitu ya, biar kepake awet gitu. Di fotokopi dulu, Bun, abis beli itu. Jadi nanti ngelatih anak tuh kan nggak bisa sekali langsung bisa kan. Jadi harus diulang-ulang kan. Ya kan nggak bisa sekali gini kasih langsung bisa kan, nggak bisa kalau anak-anak baru belajar gitu ya. Kecuali kalau udah lancar. Ya kalau udah lancar ya udah dikasih bukunya aja langsung. Spill muka. Nggesan itu kuduna. Aduh sih rek ngajar we. Ini buku membacanya ya, buku membacanya. Buku membacanya nih, Bun. Udah ini mah buku paling lengkap, Bun. Aduh banyak gini gitu kan ya. Udah paling lengkap, paling murah, Bun. Aku rekomendasikan lah ini mah. Soalnya buku yang lain harganya di atas ini. Ya ini sampai nggak habis-habis, Bun. Soalnya ada 8 buku. Oke, Bun, begitu. Semoga jelas ya apa yang aku spill gitu. Lanjut pam-pam job. Naon sih pam-pam job teh naon? Naon pam-pam cuap? Kalian tuh lagi nyanyi apa sih? Pam-pam cuap kok pam-pam job apa sih? Kedap ngasih tahu dulu murid saya telat seetik. Oke, begitu ya adik-adikku tercinta, sayang-sayangku. Udah ketemu lagi besok, oke? Jangan kangen sama diriku ya.
Besok ya ketemu lagi. Aku nanti malam nggak nge-live soalnya besok pagi teh aku mau ke dokter dulu ya, nganter anakku. Ya, nganter anakku ke dokter. Jadi harus pagi-pagi besok tuh ke dokternya. Jadi aku mau istirahat. Nanti kalau nge-live aduh capek gitu kan. konser naon geura konser naon kalian teh? Ngiluan konser Blackpink. Aduh, dasar. Udah selamat sore Bu semuanya. Selamat sore. Apa ini selamat malam kali udah malam ini. Goodbye sayonara ya. Dadah goodbye. See you again besok. Gila banget. Konser Black Mat. Si Mat atuh Black Mat mah. Oh, masih ada yang CO ini sok yang CO sok ditungguin ya. Ditungguin yang CO ya, sok di CO tungguin deh. Masih ada yang CO. Kalau CO cepet dibayar kok, soalnya nanti harganya berubah ya. Kalau kamu CO-nya pas live kan harganya berlaku di live tuh. Gitu. Nanti kalau misalnya udah nggak dibayar hilang harga normal. Ya, yang di live itu harganya udah harga coret ya, karena kalau harga bandrolnya itu nggak segitu. Oke. Teh bukunya yang mana? Yang mana sayang? Akun Dewi bukunya yang mana? Lagi nanya buku yang mana? Akun Dewi. Buku nu mana? Akun Dewi. Yang mana bukunya yang mana? Ini buku TK. Udah aku pin itu di atas. Buku apa, say? Akun Dewi buku yang mana? Bentar aku nyari dulu si akun Dewi ini ngomong apa tuh? Akun Dewi ngomong apa sih di atas? Nggak ada sih tulisannya. Bantuin aja cari komenan akun Dewi di atas nanya apa sih? Oh, anak kelas 6. Anak kelas 6 pakai ini, Bun. Pakai ini aja, Bun. Paling lengkap. Ini Bunda mau pakai yang mana? Kalau misalnya mau semua pelajaran pakai ini aja nih. Ada matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN ya. Mana di mana Bunda Dewi masih ada di sini nggak Bunda Dewi? Maaf, atuh nggak kebaca Bunda. Iya, lo bandung ngobrol di dia. Banyak yang ngobrol. Ini Bunda Dewi. Bunda Dewi, semua pelajaran yang ini Bunda Dewi udah ada full pembahasan ya Bunda Dewi. Kalau nyari matematikanya aja yang ini Bunda. Ya. Yang ini Bunda. Ini buat anak kelas 6 bisa. Ya iyalah bisa gitu kan kelas 4, 5, 6. Ini yang paling lengkap yang ini sih. Ntar aku bantu. Aku bantu pin ya. Yang lengkap ini udah aku sematin di atas. Ini di keranjang nomor 4 kalau ini. Oke, Bunda Dewi, semoga ini kalau buku yang ini Bun, kalau matematika yang ini udah kelas 4, 5, 6 jadi bisa buat anak kelas 6. Karena kan kelas 6 itu belajar lagi dari kelas 4 ya. Bukunya ini nanti isiannya kayak gini Bun. Apa sih? Ini ada soal. Ini dikasih tahu materinya dulu ya sedikit-sedikit kayak gini. Materinya yang disampaikan sedikit-sedikit nih. Ini cuma jelasin kayak gini, ini langsung kasih latihan soalnya lumayan banyak ya. Ini bagusnya bukunya ngasih materi sedikit-sedikit. Ini cuma materi sedikit ini gini kayak gini doang. Ini kasih latihan soalnya langsung beragam ya. Beragam gitu. Jadi anaknya pasti bisa ya. Ini udah ada full pembahasan Bun. Kalau buat matematika bagus nomor 4. Ya, bukunya tinggal sedikit stoknya, kalau mau dibeli silahkan. Kalau minggu depan sudah tidak ada, jangan marah ya. Sepertinya minggu depan akan habis gitu. Soalnya stoknya tinggal dikit. Udah ada kunci jawabannya ya, tenang aja. Yang buku yang ini yang super komplit ini udah ada pembahasannya. Yang ini juga sama, udah ada pembahasannya di belakang. Yang ini lebih lengkap lagi karena semua pelajaran. Begitu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Sekian. Tahu-tahu yang komen bukan bunda-bunda tapi anaknya. Tapi sepertinya lihat dari profilnya ini bundanya sepertinya ya. Sepertinya gitu ya. Jadi kalian pada konseran nih pam-pam cuap pam-pam cuap. Oke, goodbye, sayonara, sampai besok ya. Goodbye, sayonara, dadah.